waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada roh Allah yang melayang-layang. Walaupun kita tidak tahu, pada saat itu sepertinya semua nggak ada apa-apa, tapi di sana ada roh Allah yang melayang-layang dan sedang mengerangi kita. Kalau kita setia Bapak Ibu, ada satu titik Bapak Ibu pasti sesuatu terjadi. Iya, awal-awalnya anak-anak semua nggak mau kasih saya tahu, dia takut saya khawatir. Terus anak saya yang pertama kasih saya tahu, Mama itu penyakit kanker ganas, udah masuk stadium 1. Dokternya bilang kandungannya mau diangkat, harus mau operasi. Mama sempat kami bawa ke beberapa dokter untuk dilakukan pemeriksaan ulang, dan hasilnya ketiga dokter menyatakan bahwa memang harus dilakukan pengangkatan rahim, sehingga kami putuskan untuk membuat janji dilakukan tindakan operasi pada tanggal 27 Januari 2020. Saya sambil menunggu jadwal operasi tanggal 27 Januari. Terus saya selalu berdoa. Saya tiap malam berdoa, tiap malam bernyanyi. Ya, berdoanya, Tuhan Yesus tolong saya, sakit penyakit saya sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus sudah disembuhkan. Saya percaya Tuhan selalu berikan mujizat saya terjadi, mujizat selalu ada bersama penyakit saya. Sudah membuangkan, melepaskan di laut ombak-ombak yang membawa ke jauh-jauh, tidak ada di dalam aku lagi, tubuhku lagi. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat saya. Nah, terus saya juga tiap hari, tiap malam bernyanyi. Saya nyanyi lagunya, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terus juga nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan. Satu hari itu sebelum jadwal mau operasi, saya baca Alkitab Wahyu 22. Terus daun-daunnya sudah sembuhkan penyakit saya, dan terang Tuhan sudah sembuhkan penyakit saya. Sesampainya di rumah sakit, ternyata ditemukan miskomunikasi yang mengakibatkan hari itu tidak jadi dilakukan tindakan pengangkatan rahim Mama. Kemudian malam itu juga, karena khawatir, kami langsung membawa Mama ke rumah sakit lain untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh dokter. Dan dari kesekian dokter yang ada, baru kali ini dokternya menyatakan bahwa pemeriksaan makroskopik tidak nampak seperti adanya kanker, sehingga dokter memutuskan untuk dilakukan biopsi kembali. Biopsi ulang, benar, ternyata Mama tidak ditemukan sama sekali adanya kanker. Dan di situ kami sungguh bersuka cita akan pertolongan Tuhan. Namun saran dokter hari itu adalah agar kami melakukan konfirmasi ulang dan membawa kedua hasil biopsi ke RSCM. Di sana kami bertemu dengan konsulen, dan kedua slide disampaikan ke konsulen tersebut, dan konfirmasi benar bahwa slide pertama dinyatakan memang ditemukan sel kanker ganas, dan slide
dari rumah sakit yang kedua tidak ditemukan sama sekali adanya cancer. Dan di sana benar-benar kami bersuka cita, mukjizat Tuhan terjadi. Saya nggak perlu operasi, hasil saya nggak ada kanker lagi. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan Allah yang luar biasa. Cuma dapat apa tadi? Pohon-pohon, Daun-daun daun-daun, apa tante daun-daunnya? Menyembuhkan. Tante tuh nggak tahu nih Wahyu lagi ngomongin apa, nggak tahu latar belakangnya, nggak punya pengetahuan apapun. Tapi ada suara Tuhan di balik setiap tulisan, Bapak Ibu. Daun-daun menyembuhkan. Tuhan cuma ambil daun-daun menyembuhkan, 3 kata untuk Tuhan berbicara sama tante. Bukan soal apa yang ada di kepala kita, tapi suara Tuhan di balik tulisan itu loh. Dan saya percaya, kenapa tante bisa mendapatkan suara Tuhan? Karena ada roh Allah yang melayang-layang. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada roh Allah yang melayang-layang. Kalau kita setia, Tuhan tahu kok hati kita. Mungkin kita bukan orang pintar, nggak apa-apa, nggak perlu pintar, nggak baik. Yang penting alami Tuhan. Lalu kemudian di sana Tuhan bisa berbicara hanya dengan daun-daun menyembuhkan. Saya itu dikasih ayatnya, nah ini konteksnya ayatnya apa? Tapi tante cuma daun-daun menyembuhkan. Titik. Maka kehidupan itu dilepaskan. Amin. Pada waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan, tadi tante bilang, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan bilang apa? Seperti yang Engkau katakan, demikian aku lakukan kepadamu. Menggenapi firman Tuhan, nggak Bapak Ibu? Tanda mujizat menyertai langkahku. Seperti yang Engkau katakan, demikian aku lakukan kepadamu. Barang siapa suka mengemakan, dia makan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin. Hari ini mulai dari tempat ini, pakai waktu kita untuk harga firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nggak ngerti, nggak apa. Nggak butuh ngerti-ngerti. Yang penting kita menemukan suara Tuhan di balik huruf-huruf yang mati. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Itulah keajaiban. Amin. Jadi kesimpulannya adalah mulut kita ini saluran Bapak Ibu. Tapi yang punya kuasa adalah roh Allah dan firman-Nya yang adalah Allah sendiri. Pada waktu mulut kita memilih untuk menjadi saluran roh Allah dan firman-Nya, maka kuasa ilahi itu dilepaskan atas hidup kita. Amin. Mari kita bangkit begini. Walau